Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Apriliana. Nah, teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang kolesterol. Ada nggak teman-teman yang pernah kadar kolesterolnya itu tinggi di atas 200? Nah, hari ini aku akan bahas mengenai kolesterol itu apa, kemudian makanan atau minuman yang bisa membantu teman-teman untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Nah, penyakit jantung ini penyebabnya bisa karena aterosklerosis, teman-teman. Aterosklerosis ini adalah penumpukan plak pada pembuluh darah. Jadi kalau kadar kolesterolnya meningkat terus-terusan ya, sering gitu ya, itu bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, kalau penyumbatannya itu di jantung, itu bisa menjadi penyakit jantung atau serangan jantung. Penyumbatannya itu di otak, itu bisa menyebabkan penyakit stroke, teman-teman. Jadi benar-benar harus waspada dan harus mulai dijaga pola makan dan pola kebiasaannya untuk menghindarkan diri dari peningkatan kadar kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol itu baik untuk tubuh ya, teman-teman. Kolesterol adalah komponen esensial di mana dia komponen utama dari sel saraf dan juga sel otak. Di mana kolesterol ini terdapat di dalam jaringan dan juga hati, disintesis dan disimpan di sana. Karena juga kolesterol itu sebenarnya bermanfaat dalam pembentukan asam folat, jumlah steroid penting, asam pedu, estrogen, androgen, dan progesteron. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak di dalam darah atau terjadi peningkatan kadar kolesterol, itu malah membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Tapi tenang teman-teman, ini akan saya sampaikan makanan atau minuman apa yang bisa membantu teman-teman atau lifestyle apa yang bisa membantu teman-teman untuk menurunkan atau menghindarkan diri dari peningkatan kolesterol. Nah, penyebab kadar kolesterol tinggi itu yang pertama banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi akan lemak jenuh, yaitu yang pertama misalnya keju, mentega, santan, dan juga kuning telur. Selanjutnya yang kedua itu adalah kurangnya beraktivitas fisik atau berolahraga, teman-teman. Yang ketiga itu karena merokok. Lalu selanjutnya yang keempat itu karena berat badannya berlebih atau obesitas. Kemudian yang kelima adalah memiliki penyakit tertentu misalnya darah tinggi ataupun gula. Kemudian yang keenam itu adalah usia ya teman-teman. Usia biasanya di atas usia 65 tahun. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah karena banyaknya atau seringnya konsumsi alkohol. Nah, di video ini juga aku bakal sampaikan ke teman-teman pencegahannya supaya kita tidak memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Yaitu tinggal kita lihat aja dari penyebabnya ya. Jadi pencegahannya itu harus menerapkan pola makan sehat, teman-teman, yaitu banyak konsumsi sayur dan juga buah dan menghindari makanan-makanan yang tinggi akan lemak jenuh. Karena terdapat penelitian yang mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah-buahan itu cenderung kadar kolesterolnya lebih rendah 6-7% dibanding yang tidak makan sayur atau buah-buahan. Kemudian selanjutnya adalah menurunkan berat badan, teman-teman. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Dan selanjutnya adalah berolahraga secara teratur, teman-teman. Jadi olahraga yang disarankan itu 30 menit setiap harinya. Jogging, berenang, ataupun bersepeda. Dan selanjutnya adalah menghentikan kebiasaan merokok. Nah, selain tadi, ini juga misalnya teman-teman ternyata kadar kolesterolnya sudah tinggi di dalam darah, ini ada satu langkah yang bisa kalian coba untuk menurunkan kadar kolesterol tersebut. Mengulik dari satu penelitian yang menyampaikan bahwa air asam jawa, teman-teman, itu dapat menurunkan kadar kolesterol. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah berpengaruh pemberian air asam jawa terhadap penurunan kadar kolesterol. Dan ternyata berpengaruh, teman-teman. Jadi penelitian ini dilakukan terhadap 31 sampel yang dilakukan selama 14 hari. Dan buktinya ini ternyata berpengaruh pemberian air asam jawa menurunkan kadar kolesterol. Nah, air asam jawanya diapain sih teman-teman kok bisa sampai menurunkan kadar kolesterol? Jadi nanti tergantung dari berat badan ideal teman-teman. Jadi kalau untuk berat badannya yang ideal itu nanti menggunakan 1,6 gram asam jawa ditambah dengan 17 ml air. Untuk yang berat badannya berlebih atau obesitas itu bisa menggunakan 2,3 gram asam jawa ditambah dengan 23 ml air. Nah, pertama teman-teman harus memisahkan daging asam jawa dengan bijinya ya teman-teman. Setelah dipisahkan lalu kalian campur dengan air tadi. Kemudian kalian panaskan, setelah itu kalian saring dan kalian konsumsi itu dilakukan selama 14 hari. Dan dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat penurunan kadar kolesterol dalam darah. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai memperhatikan pola makan dan juga pola kebiasaan teman-teman agar terhindar dari beberapa penyakit di usia tua nanti.
Semoga penyampaian saya bermanfaat dan semoga bisa kalian coba di rumah untuk menurunkan kadar kolesterol teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini supaya teman-teman dan keluarga kamu di rumah bisa tahu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari peningkatan kadar kolesterol. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.